Halo, masih hari ini saya mau coba untuk praktek yang kedua kalinya menggunakan mesin potong rumput. Ini kebetulan mau motong rumput di depan rumah. Jadi saya mau coba untuk potong rumput menggunakan kabel, bukan kabel ya, atau benang nilon atau seperti bahan kabel tis, tali tis, ya. Oke, yuk kita coba tengok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya hari ini sore ini kebetulan ada mau menguji coba untuk mengetes lagi mesin babat potong rumput yang sudah saya coba semalam satu kali. Kemarin waktu pengetesan awal kurang berhasil lancar ya, masih dikarenakan ini malam lepas. Jadi saya tunjukkan dulu cara pemasangannya semalam yang lepas, tapi untungnya ini lepas ya karena nggak berbahaya, jadi tidak masalah. Ini mesinnya Yamamoto ya Mas ya, Yamamoto seri YMG 388, harganya sekitar 1.800.000 masih. Belinya di Kota Medan, tokonya official ya Mas ya, jadi pasti sudah dijamin asli. Kemarin mau coba beli merek lain tapi masih dicekal. Saya dari Jakarta pengiriman ke Sumatera dicekal di bandara karena ini mesin potong nggak boleh kirim ekspedisi dari bandara. Jadi kalau mau beli mesin potong rumput ini masih, kalau sudah berbeda provinsi sebaiknya menggunakan ekspedisi yang jalur darat aja ya Mas ya. Biasanya kalau di Shopee ada Shopee, ekspedisi Shopee orang itu standar sendiri, Shopee Express atau Shopee tapi mungkin Shopee yang versi hematnya yaitu mungkin pakai langsung ekspedisi truk ya. Nah itu aja pengalaman saya waktu beli alat ini masih ya. Tapi bukan merek ini ya, merek yang lain, itu yang warna hijau. Harganya kemarin kebetulan lagi murah sebenarnya, lagi diskon 50% masih dari 2.100.000 ke 1.100.000. Jadi termasuk sayang juga sih kalau nggak dapat alat itu ya. Tapi ya nggak masalah ya Mas ya, karena saya butuh cepat untuk bekerja, jadi saya beli ini. Dari provinsi Medan ke kota kabupaten 2 hari nyampe masih. Ekspedisinya lumayan cepat, pakai si cepat, dan saya acungi jempol untuk kurirnya. Si cepat naik motor itu ya, jaraknya tempuh 1 jam bawa ini, paketnya besar. Besok lah saya upload videonya itu. Wah, halo guys, paketnya sudah datang guys, yang saya tunggu-tunggu dari semalamnya kemarin. Ini sudah datang. Wah, apa ini isi paketnya guys kira-kira? Wah, ini mantap guys, ini peralatan untuk pertanian perlahanan. Oke guys, ini berhubung sudah malam, jadi besok saja saya unboxing paketnya ya guys ya. Mantul, super cepat guys, 2 hari sudah sampai. Wah, saya beri jempol untuk ekspedisi si cepat dari kota Medan sampai dengan ke Kabupaten Silangkitang. Hanya berjarak 2 hari sudah sampai, dan tadi kurirnya juga pakai motor ya. Saya ngerasain agak susah memang bawanya. Mantap ini, saya akui kurirnya juga mantap. Terima kasih sang kurir, maaf belum bisa ketemu tadi. Nanti kalau jalan waktu ketemu, wah kita salaman dulu. Terima kasih ya. Besok kita unboxing guys, kira-kira paketnya apa, fungsinya untuk apa. Mantul, yos, salam petani kelapa sawit. Apa masih bagus lah pokoknya, kuat, bisa bawanya saja. Oh ya, ini kalau mutar, ini mutarnya sebelah kanan ya Mas ya, bersearah jarum jam. Kalau untuk membuka, ini kuncinya udah otomatis disediakan orang itu. Oke, kita coba. Ini penahannya Mas ya, itu ada bolongan sebenarnya di sini. Saya coba buka dulu. Daerah mah. Kemarin agak kenceng banget nih memang. Kenceng Pak, asam.
salah muter ya kan, nggak biasa muter-muter ini biasanya. Ini oh nunggu dibalik dulu. Kalau gini tadi berarti ke kiri, kalau dibalik gini ke kanan searah jarum jam, putar. Jadi ini tutup luarnya Mas ya, dan ini piringan untuk mata potong pakai ini ya, namanya apa ini, kabel tis atau kabel nilon, benang nilon, tapi bukan benang nilon ya, plastik nilon mungkin ya. Nah semalam pemasangannya seperti ini ya Mas ya, ini benar udah ada lubang-lubang ya, sudah ada lubangnya, tinggal masukkan aja Mas ya. Tinggal masukkan gini, terus ini yang satunya dimasukkan ke sini Mas ya. Kemarin masangnya gini Mas ya kan, satu panjang satu ini datar. Ternyata kalau udah dicoba masih, kalau jumpa rumput-rumput yang batang besar itu masih copot Mas ya. Jadi semalam ada videonya, copot lah pokoknya. Hanya ditarik kuat, nah kalau ditarik kuat masih copot. Jadi sekarang masangnya saya akali ya Mas ya, mungkin coba saya trik satu lagi yang jadi seimbang ya. Jadi kiri kanan seimbang. Ini sebenarnya kalau seimbang gini ya kurang panjang Mas ya. Ini sudah bawaan dari beli alatnya ini ya Mas ya, sudah bawaannya. Jadi untuk pengaturan panjangnya ya nggak bisa saya saya pilih sesuai dengan kemauan sendiri ya. Kalau diukur sekitar panjangnya ini mungkin sekitar 25 cm ya Mas ya. Satu jengkal ini biasanya 22 cm. Nah, kalau ini lewat sedikit berarti tambah 3 cm, kemungkinan 25 cm. Jadi versi gini ya Mas ya, sejajar. Jadi nanti kalau kena apa kan, kena rumput gini muternya, kemungkinan ini nggak langsung narik keluar Mas ya, kecuali pakai kena tunggul atau batang kayu yang agak besar, mungkin gubet gini, kelilit, nah, bahasa Indonesia nya, kemungkinan bisa lepas. Tapi mudah-mudahan nggak lepas, kita coba aja dulu Mas ya. Ini saya pasang 3 tali atau 2 tali pun sebenarnya bisa ya, 2 tali atau 3 tali ya. Ini 2, harusnya 4. Coba yang apa aja Mas ya, 3 tali aja ya, 3 tali. Sebenarnya cocoknya ini 1 2, ini 1 tali, 1 2 3 tali, 1 2 3 tali, 4 tali ya Mas ya. Untuk lubangnya disediakan harusnya 4 tali genap, tapi saya nyoba dulu yang versi 3 tali. Jadi tinggal masukkan aja Mas ya. Kalau mau lebih panjang Mas ya, ini bisa beli sendiri ya. Ini untuk apanya, plastik nilonnya ini bisa beli sendiri di online shop atau di mana terserah ya. Nanti belinya pergulungan aja Mas. Pergulungan saya pasang aja lah semua lah, kita tes nanti ketajamannya gimana. Beli pergulungan agak murah Mas ya, sekitar 50 meter. Kemarin saya baru belanja tapi belum datang dari online, itu sekitar kalau nggak salah 40 ribuan, panjangnya 50 meter. Oh ini memang bawaannya 4, jadi memang kemungkinan ya harusnya memang seperti ini ya pemasangannya Mas ya. Jadi yang saya masang semalam yang sudah saya tunjukkan tadi mungkin itu ya salah, makanya bisa copot Mas ya. Kalau ini bisa copot atau enggak ya kurang tahu. Nah gini Mas ya, jadi memang ini lebih pendek sih apanya, jangkauan apanya ya, plastik nilonnya. Jadi kalau ya satu ini lebih panjang gini, jadi untuk jangkauan pemotongan area sekitar rumputnya jelas lebih apa ya Mas ya, lebih banyak. Kalau ini kan sedikit, tapi kita tes saja Mas ya. Oke, yang pertama ini piringan apanya untuk benangnya, untuk potong rumputnya, bisa dibilang ini mata pisaunya ya, tapi yang pakai versi plastik nilon. Kemudian ini gearnya memang udah terpasang di sini sekian pengunci. Oh ini bisa copot Mas ya. Ini jangan salah pasang ya, kemarin gara-gara ini kebalik-balik masangnya, ini jadi susah. Ada yang ini kemarin juga nggak bisa, rupanya ini duluan. Kalau yang versi Yamamoto ya, kalau yang lainnya ya kurang tahu. Baru ini kedua gini ya Mas ya, dua. Baru ini yang ketiga penguncinya. Oke Mas ya. Baru ini yang keempat di luar. Dan ini sebenarnya bermasalah juga sih, karena ininya kan tipis ya Mas ya.
Ini sebenarnya ada lubangan apa ini Mas? Di sini kayak masuk ke dalam gitulah sininya di sini. Jadi supaya untuk masukkan piringan ini, karena terlalu tipis jadi kadang bisa lepas. Nah ini kan ini pas masuk, kalau posisi lepas ya gini ya, jadi ini enggak sejajar ini lubangannya, jadi harus pas. Jadi kendalanya kalau masang ini sih gampang gitu kan kalau nggak pakai ini ya, tapi udah pakai ini memang agak sulit dikit ya. Ini diusahakan ini jangan lepas apa ya dari piringan apanya, pengunci dalamnya, baru masukkan bautnya Mas. Putarnya berlawanan arah jarum jam Mas ya, atau ke kiri. Ke kiri berarti gini ya, pokoknya ke kiri berarti, kalau apa ke kanan ya, kalau ke kiri berarti, nah kencangkan dulu lah nanti baru tes, soalnya ini posisinya dibalik Mas ya. Kita kencangkannya kalau posisinya ini dibalik ke kiri ya. Udah. Oh pantas muter terus, nggak tak kunci. Jadi ada lubangan di sini, harus ditahan ya Mas ya, biar nggak muter terus. Nah ini yang agak susah masangnya, inilah cari penahan lubangnya ini kan yang sesuai. Karena ini nggak sembarang apanya Mas, ini cuma ada satu lubang di sini. Oh tinggal bolongan ini. A few moments later. Nah ini dia Mas lubangnya ini kan, ini ada lubangnya ini untuk penguncinya pakai ini. Jadi ini kan belum ada, di dalam ini sebenarnya ada yang bolong, jadi kalau nggak pas bolongannya ya tetap lari. Jadi harus dicari bolongannya yang sebelah mana ini ya Mas. Ini ada kan, ada lubangnya piringan ini, jadi ini kuncinya ya harus gini Mas. Nanti kuncinya agak susah carinya ini, jadi ini tahan, jadi ini nggak ikut mutar gitu loh. Kalau ini ditahan ini nggak ikut mutar. Oke, jadi dimasukkan dulu kuncinya, karena ini ada lubangnya, berarti lubangnya dipaskan sini Mas ya, raba-raba aja lah. Nah ini udah masuk, jadi kalau udah masuk ini, nah ini nggak bakal bisa mutar ya Mas ya. Nggak bakal, jadi ini memang penguncinya. Oke, baru ini dimasukkan tadi. Nah ini yang saya maksud tadi, ini piringan ini ya sangat tipis, bukan sangat tipis ya, kurang dalam menurut saya ya. Jadi kalau dimasukkan gini kan, nah ini kan pas, nah ini kan nyangkut, posisinya pas. Jadi kalau kesenggol dikit pas masang aja, jadi nggak apalagi nggak pas lagi sesuai ininya ya Mas ya. Sesuai tempatnya ya, jadi ininya kan nanti jadi nggak benar pusingannya. Jadi makanya kalau masang ini agak ribet, yang agak susah ini dikit. Terus ini ya, nah terus ini kita masukkan penguncinya. Nah kalau ini pas masuk ini sih gampang ya kan, tapi kalau udah dipasang ini mangkok penutup bawahnya, nah ini kemudian kita pasang bautnya. Nah ini sebenarnya kalau ini geser aja, kesenggol ke atas ya bisa geser. Ini mutarnya ke kiri ya, ke kiri ke sini berlawanan arah jarum jam, kalau ke sini kan searah jarum jam. Nah ini kalau sudah agak kencang, nah ini, oh ini kan udah dikunci tadi, jadi ini nggak mutar lagi masih. Ini kunci bawaannya. Oh tinggal nggak perlu dipegang ya, udah kunci sendiri kok. Oke, putar terus masih sampai kencang ke kiri. Oke, nah ini udah kencang ini ya Mas ya. Nah, udah kencang alhamdulillah. Baru ini kita copot kuncinya. Jadi kalau udah copotnya udah bisa muter. Jadi kalau muter gini, nah ini kalau dibalik, oh berarti ini musimnya ke kanan deh. Ini putarannya ke kanan ya, tapi nanti kalau itu mesin nggak tahu mutar ke kiri atau ke kanan ya, tapi tadi ngencangkannya ke kanan ke arah jarum jam ini kiri. Oke masih udah beres ini. Sekarang langsung kita tes saja. Itu ada rumputnya, ini rumput biasa ya Mas ya, nggak ada yang ekstrim rumputnya.
nggak ada rumput keras atau rumput yang lainnya ya, cuma rumput biasa. Coba kita gas masih. Oke, langsung bismillahirrahmanirrahim. Untuk safety-nya saya cuma pakai sepatu safety biasa masih. Ini seharusnya kan karena nggak pakai mata pisau yang besi atau piringan atau yang tajam, jadi ini jauh aman ya, meskipun hanya pakai slop. Tapi ya untuk jaga-jaga pakai sepatu ya mas ya. Oke, kemarin seperti yang sudah saya infokan mas ya, ini kita buka dulu apanya, cok minyaknya, untuk keran minyaknya. Baru ini cok gasnya gimana ya? Mana ya? Oh ini muter deh guys, ininya kan bikin muter, ini tebel ini jadi muter-muter ini. Nah ini cok gasnya. Aduh, kita ini kan posisinya udah open, kalau di atas itu nutup, jadi ke bawah. Nah, open ya, buka, kita separuhkan aja sedikit. Ini engkolnya, baru ini tuas gasnya. Oke masih, jadi kalau nanti udah hidup masih, supaya ini nggak ribet, tadi sudah tanya juga sama kawan yang biasa babat, ini dipegang, jadi ini nanti langsung dibiarkan aja buka terus gini ya masih ya. Tapi ini nggak bisa balik. Nah dibiarkan gini aja terus, tapi balik. Tadi punya kawan nggak balik, jadi gini aja terus, jadi tangan kanannya bisa megang ini handle, ini tangan kanan, ini tangan kiri, jadi nggak megang-megang gasnya segitu-segitu aja. Kalau mau gas naik turun ya harus terpaksa harus gini ya, atau yang ini main jempolnya masih. Tapi lumayan pegel masih ini. Oke, masih saya engkol. Tuh. Nah, harus dimatikan dulu cok ya. Coknya saya matikan dulu. Oke, saya buka coknya. Pembelepek ini. Nah itu masih mungkin kurang panas. Coba tekanan gasnya saya besarkan dulu. Nah, ini kendala yang sering orang nggak suka ya gini ya mas ya. Kalau misalnya susah hidup, makanya udah belum mulai udah terkuras di sini. Saya ini coba naikkan dulu rasio gasnya. Udah besar sih harusnya. Minyak udah dibuka, cok udah dibuka, tutup sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mas, selamat. Aduh, kayak sore. Aduh. A few moments later. Aduh, tutup dulu coknya. Cok ya udah dibuka. Apa ada yang copot kabelnya? Oke masih, kita coba lagi masih. Tadi melepek mungkin semalam dipakai gara-gara coknya. Tadi saya buka cok nggak bisa, tutup cok dulu. Banjir minyaknya ya, coknya tak tutup, mungkin buka sedikit aja. Nah, udah bisa. Aduh, coknya saya buka besar aja. Gasnya mungkin melepek ini guys. Lepak tes. Masalahnya ini pengaruhnya lumayan juga lepak. Sekarang saya tangkapnya kalau udah ikut. Guys.
mesinnya saya matikan dulu ya Mas karena ini ada rumput yang nyangkut di putaran piringannya, jadi saya matikan dulu mesinnya biar aman untuk mengeluarkan rumputnya Mas. Tapi ini alhamdulillah untuk nilonnya aman ya Mas, nggak ada yang lepas sama sekali ya Mas ya. Dan posisinya juga masih seimbang, kiri kanan masih seimbang sama panjangnya ya Mas ya. Jadi pemasangan nilonnya sudah benar ya Mas ya, sesuai panduannya, yaitu dilingkarkan antar satu lubang satu dengan lubang lainnya ya Mas ya, kiri kanan seimbang gitu, biar tidak lepas. Dan ini sudah teruji tidak lepas masih setelah digunakan. Agak pegal juga ya Mas ya, lengan sebelah kiri dari siku sampai ke bahu ini karena mengangkat sticknya yang lumayan berat. Dan sekarang ayo kita lihat hasil pemangkasan rumputnya masih, kita lihat dari dekat. Ini piringan nilonnya juga masih aman Mas ya, nilon-nilonnya masih sejajar kiri kanannya ya Mas ya, dan tidak ada yang lepas satu sama sekali, masih aman, mantul. Ini pemasangan yang sudah sesuai dan sudah benar sesuai dengan panduannya. Saat mesinnya sudah mati jangan lupa Mas ya, ini coknya ditutup, dinaikkan ke atas, kemudian untuk keran minyaknya juga ditutup ya Mas ya, dalam kondisi off agar tidak banjir di karburatornya Mas ya. Untuk minyaknya juga hanya habis sedikit Mas ya, seperti tidak berkurang. Dan ini kita langsung aja Mas ya, tengok hasilnya dari dekat. Ini baru permulaan, jadi ini adalah rumput yang gagangnya panjang, jadi masih belum terpotong kandas Mas ya, tapi sudah lumayan terpotong. Nah ini model rumputnya itu model rumput yang mengelolor atau memanjang Mas ya. Ini yang salah satunya juga bisa menyebabkan melilit piringannya. Dan ini tadi ada rumput berduri atau rumput putri malu kalau kita sebutnya Mas ya. Ini juga salah satu yang agak sulit dipotong karena ini juga apa Mas ya, dia menjalarnya ke samping bukan ke atas ya. Ini menjalannya ke samping bukan ke atas, dan ini juga sedikit ulet, sedikit keras Mas ya. Nah kalau itu adalah rumput yang menjulur ke atas, jadi itu agak lunak dan agak gampang itu di babatnya Mas ya. Untuk pemotongan rumput di dekat-dekat tembok juga masih aman ya Mas ya, dikarenakan tidak mengenai tembok, itu nilonnya sangat lentur, asal piringannya aja jangan yang mengenai tembok, jadi insya Allah masih aman masih. Dan ada beberapa batu di sini juga enggak saya singkirkan, jadi juga masih aman masih ya, alhamdulillah. Untuk pakai nilon ini sangat aman masih kalau untuk membuat rumput. Oke masih untuk secara keseluruhan ya alhamdulillah bagus lah, hanya saya saja yang belum profesional untuk mengoperasikannya, masih harus banyak belajar. Oke masih itu aja untuk uji coba mesin potong rumput Yamamoto hari ini ya Mas ya. Berhubung hari ini sudah sore, jadi tadi pengetesannya sudah sore jam 5 sore. Sekarang uji cobanya dari ada kendala di pengoperasian mesinnya, jadi sampai setengah jaman ya Mas ya. Jadi tadi sudah dilihat itu untuk hasil pemotongannya pakai mata pisau ini ya Mas ya. Masih bisa ya Mas ya. Ini masih bisa untuk potong rumput yang itu lunak, dan ini nggak copot ya Mas ya. Ini nggak copot, memang pemasangannya harus seperti ini, jadi separuh di sini separuh di sini ya Mas ya. Kemarin saya udah coba satu sini semua, di sini cuma sampai segini aja nggak keluar, jadi ininya masih bisa lepas Mas ya. Sekarang ini tadi nggak lepas, meskipun ada kena batu, terus ada yang kelilit pakai tali pakai apa tadi, kelilit apa rumput berduri tadi, putri malu, jadi tidak masalah, tidak lepas. Jadi seperti itu harusnya pemasangan untuk tali apanya ya, nilonnya ya Mas ya. Dan untuk pengoperasiannya sih ini memang karena belum terbiasa ya, sambil untuk tadi tuas gasnya itu tadi yang memang agak ribet, jadi
sudah ngangkat sambil harus mengoperasikan tuas gasnya ya agak susah Mas ya. Mungkin lain kali saya ganti yang main pencet dari bawah aja, tarik tangan kanan ya Mas ya. Ini apa masih pegel di sini. Di sini pegel sama yang di apa, padahal baru sebentar aja ya Mas ya. Ya mungkin sebentar, karena kalau bobotnya 3 kilo ditenteng di bagian belakang aja kan memang berat itu, apalagi ada getarannya juga Mas ya. Jadi intinya itu aja Mas ya, kalau mau yang lebih safety pakai mata pisau yang pakai plastik nilon seperti yang saya gunakan ini. Kalau untuk hanya rumput biasa, kalau mau yang lebih tajam ya bisa pakai yang besinya itu ya Mas ya. Dan selalu pakai safety kalau pakai sepatu, dan tadi saya nggak pakai kacamata, tapi memang kacamata perlu ya Mas ya, karena tadi percikan-percikan potongan rumputnya ada yang hampir mau mengenai mata gitu kan, makanya di paket bawaannya itu ada kacamatanya juga masih. Itu aja untuk penggunaan lainnya, nanti saya coba masih ya kalau udah datang pelindung kaki lagi satu lagi, ini lagi order biar lebih safety lagi ya Mas ya, karena saya memang agak takut ini karena udah banyak kejadian ya Mas ya. Tapi mudah-mudahan nanti nggak ada masalah lah ya. Seperti saya pertama kali mengoperasikan gerinda tangan itu ya takut-takut, tapi sekarang udah terbiasa ya, alhamdulillah aman-aman aja. Yang penting tetap hati-hati. Oke itu aja masih. Salam dari saya Bang Toyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.